aku harusnya di tahun 2014 itu berangkat buat double degree ke salah satu negara lah di Eropa. Ketika udah harusnya berangkat, tiba-tiba kampusnya tuh bilang, kamu boleh ke sana, kamu boleh sekolah di sana, tapi kamu harus melepaskan segala atribut agamamu apapun itu. What? Kalau di sana mungkin belum se-open minded zaman sekarang. Iya. Kalau zaman sekarang kan udah lebih kayak oh ya udah umum gitu. aja kan sekarang Exactly, orang-orang iya. berhijab gitu. Sebelum kita menyaksikan Bincang Kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya. Di sini nih. Chat, diklik. Ayo. Hai Real Food Fam, kita balik lagi di Bincang Kebaikan bersama Real Food. Dan pastinya kita akan mendatangkan 12 Agents of Kindness dari Real Food. Dan kali ini aku sudah bersama salah satu agent yang pastinya kind dong. Siapa lagi kalau bukan Mega Iskanti. Hai. Tepuk tangan yang meriah untuk Mega Iskanti. Mega Iskanti, panggilannya Yes, Mega, Mega. Is atau Mega. Kunti? Nggak Mega ya? Kanti bukan. Bukan. Takutnya jadi kunti ya kan? Takut coy ya, jangan dipanggil kali ya, takut nih gue. Mega aja. Mega aja benar. Nah, Mega ini berarti kan artinya megah. Sesuatu yang wow, Besar. yang besar. Dan kita juga tahu kalau Mega di ranah sosial media juga seseorang, public figure yang juga megah. Karena benar-benar orang-orang tuh menjadi apa ya, Mega tuh jadi panutan orang-orang, apalagi yang suka yang fashion, terus yang juga berhijab juga, ya kan? Bagaimana rasanya orang-orang yang kayak, ih suka banget deh sama stylenya, cobain gitu. Ya sebenarnya kalau kita bilang followersnya banyak, Kayuki juga banyak banget ya kan. Alhamdulillah, makasih atas beli Kesempatannya. followersnya. Loh, tidak dong. Ternyata sukses juga tuh ya. Sukses. Yang jualannya. Iya, terima kasih yang jualan. Ya, jadi bagaimana? Ya jadi sebenarnya ini aku mau cerita sedikit aja kali awal Boleh mulanya banget. ya. Boleh Jadi banget. sebenarnya sih jatuhnya kecemplung, nggak sengaja. Hah, kecemplung gimana tuh? Iya, jadi awalnya waktu itu aku emang ikutan salah satu kompetisi bareng sama salah satu desainer mungkin di Kadian Pelangi, mungkin Kayuki tahu ya. Nah, Iya. Jadi pada masanya nih di tahun 2014 ketika hijabers belum sebesar sekarang, belum Iya. sebanyak sekarang. Iya. Nah, jadi sebelum dia tuh bikin kompetisi untuk nemenin dia ke New York waktu itu. Oh, yang dibikin Fashion Week di sana. Iya, dia tuh memang ada Fashion Week-nya. Jadi kita kayak menemani Kadian untuk berangkat ke New York. Oke, Nah, waktu itu tuh ada kompetisinya. Tapi sebelumnya kenapa aku ikut kompetisi itu? Karena sebenarnya, jadi kan itu aku masih kuliah tuh ya. Iya. Nah, pas kuliah itu, aku harusnya di tahun 2014 itu berangkat buat double degree ke salah satu negara lah di Eropa. Oke. Ketika udah harusnya berangkat, tiba-tiba kampusnya tuh bilang, kamu boleh ke sana, kamu boleh sekolah di sana, tapi kamu harus melepaskan segala atribut agamamu apapun itu. Serius? Jadi aku nggak boleh pakai kerudung saat itu, iya. What? Wow. Mungkin karena belum sebanyak sekarang ya orang-orang yang berhijab Iya. dan kayak mungkin sekolah, maksudnya mungkin yang di luar sih banyak, cuman untuk di negara itu memang mungkin masih jarang gitu, jadi masih terbatas banget gitu. Mungkin orangnya juga kalau di sana mungkin belum se-open minded Iya, zaman sekarang. iya. Kalau zaman sekarang kan udah lebih kayak oh ya udah udah umum gitu. aja kan sekarang Exactly, orang-orang iya. berhijab gitu. Berhijab. Nah jadi saat itu waktu itu aku udah harusnya mau berangkat karena nggak jadi, terus aku ngeliat ada kompetisi ini, aku cuma bilang sama mamaku, "Mas, siapa tahu lah ini, ya udahlah aku nggak jadi berangkat," aku bilang gitu. Siapa tahu aku bisa ikut berangkat yang ke New York, ya nggak ada yang tahu, rezeki sih siapa yang tahu, aku bilang gitu. Terus mamaku bilang, "Ya tapi nothing tulus ya," iyalah santai banget, aku bilang gitu, karena ikutan kan
apalagi pada masanya tuh kayak baru banget hijabers pada muncul, jadi yang ikutan tuh banyak banget. 2014 ya. 2014. Iya. 2014 aku inget sih itu tuh masa dimana sebutannya tuh bukan influencer ya dulu ya. Apa sih sebutannya blogger? Iya, ya betul. kan. Terus ada hijab blogger, fashion blogger gitu kan. Disitulah udah mulai muncul hijabers gitu iya, kan. bener. Dan itu kan bener kayak cuma beberapa doang gitu. Betul. Berarti Megan ini termasuk orang lama ya? Iya, termasuk orang lama bisa dibilang. Tapi yang bener-bener kayak karena aku pergi sama Kadian, terus karena mungkin belum banyak hijabers, jadi kayak all eyes on you gitu loh Kak. Maksudnya kayak ternyata berhijab tuh bisa tetap stylish ya, kayak gitu-gitu. Ih keren ya, berarti memberi inspirasi ke banyak orang ya. Apalagi untuk orang yang masih kan suka ada orang yang kayak, gue hijab nggak ya, ntar dulu deh. Terus berarti Mega mungkin salah satu yang namanya juga influencer yang memberi influence yang positif ya untuk yang memfollow. Wow, keren banget ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama Mega Iskanti, gimana kalau kita minum dulu? Oke. Nice ya. Nih, aku ini mau memperkenalkan. Yes, ini dia Real Food yang Forever Glow. Ini yang baru kan? Iya, bener. Kalau yang ini pas banget saat bulan puasa kalau menurutku. Iya, menurutku juga. Iya kan, setuju kan? Setuju banget, karena kan dia kan ada ekstrak kurmanya kan, bikin kita nggak gampang lapar. Betul. Tapi kan kalau kita bulan puasa, kulit kita suka kering. Iya. Tapi dia punya kandungan kolagennya. Kolagen, jadi jangan khawatir. Jadi puasa tetap, sorry guys, Forever Glow lagi, glowing banget nih aku forever gitu. Kapanpun, dimanapun ya, walaupun bulan Ramadan kita tetap harus glow. Tetap gitu dong kan. ya kan, karena glow adalah nomor 1 lagi sekarang. Glow adalah nama tengah kita ya kan. Bener, sorry, Mega Glow Iskanti dan Yuki Glow Kato. Yuki Glow Kato, bener. Gue bilangnya Yuki Glow Iskanti sih. Kayaknya menarik deh, Yuki Glow Iskanti. Baiklah kalau gitu langsung kita mulai dan kita dengarkan popnya. Yeay. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Ini emang paling enak buka puasa ya pakai ini. Iya, terus dari kulkas ya, dingin. Seger banget. Kemarin ada salah satu 12 Agents of Kindness juga. Nikita Willy, dia memberikan tips. Jadi kayak ini dia pakai ditaruh di mangkuk gitu, terus dingin-dingin. Jadi dia bilang itu tuh jadi kayak dessert, dia bilang. Dessert jadi pas buka puasa kayak lebih nikmat gitu. Jadi bentuknya nggak di dalam botol kayak gini ya? Jadi sama dia ditaruh lagi di mangkuk. Jadi instead of es teler atau es buah, dia minumnya ini. Bener, sehat banget. Es Real Food, ya kan? Sehat banget buka puasanya ya. Sehat banget, bener. Ada-ada aja ya. Keren deh, inspirasi gitu. Enak, ada kurmanya soalnya. Ya, seger ya. Enak sih. Aku udah habis duluan, gak apa ya? Iya lagi, cepet banget lagi habisnya, OMG. Nah, ngomong-ngomong sekarang kan lagi bulan puasa ya, bulan Ramadan. Tapi aku dengar-dengar kamu ada rezeki yang lain selain kamu baru menikah pas musim pandemi kemarin gitu. Sedang mengandung. Iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Cukup berbeda Ramadan kali ini karena ternyata alhamdulillah dapat rezekinya lagi mengandung. Wow. Mohon doanya ya. Iya, semoga sehat selalu ya pasti ya buat Mega sama adik bayinya. Amin. Terus gimana nih rencana bulan puasa ini? Kayak nggak ikutan puasa ya berarti ya? Kalau lagi hamil. Katanya sih sebenarnya masih boleh puasa selama kita masih kuat. Cuman jadi ya kita lihat nanti aja pas kira-kira kuat nggak ya? Mungkin akan dibagi-bagi aja gitu. Kayak mungkin berapa hari puasa, nggak puasa gitu. Oh, berarti kalau lagi hamil tuh boleh puasa, boleh tidak? Boleh aja selama kuat. Oh, sih. Yang penting kuat ya. Tapi berarti sekarang udah kehamilan berapa bulan? Masuk 6 bulan. Wow, berarti nanti kamu bulan puasa lagi kayak on the way gede gitu. Iya, nanti harusnya lahirannya Juli insya Allah. Wow, berarti bulan Juli insya Allah lahirannya ya. Nice. Tapi yang aku tahu juga nih dari Agent of Kindness lainnya alias kru Real Food di sini. Dari postingannya kan kamu sering sekali traveling, iya kan? Terus ini pandemi gak traveling kemana-mana? Ya itu justru stres banget kita. Stres ya. Kayak kemana lagi ya, keliling dapur udah lagi gitu ya. Kelilingnya cuman sekarang karena mungkin tadinya kan seneng banget jalan-jalan, kita kayak mencari tempat-tempat baru untuk mencari inspirasi lah gitu ya, sekalian refresh gitu.
dengan adanya pandemi gini ya jadinya kita kan harus beradaptasi. Nggak mungkin dong kita nge-share konten kita lagi berlibur gitu kan. Oh iya. Jadi aku beradaptasinya dengan akhirnya jalan-jalan deket rumah. Jadi mengeksplor sekitaran rumahku gitu loh. Jadi kayak foto-fotonya sekarang judulnya jelajah dekat rumah gitu. Jelajah dekat rumah, instead Iya. of jelajah yang kemana-mana Iya. gitu ya. Oh, menyenangkan sekali ya. Tapi kalau misalnya di luar yang pandemi gitu, pemilihan destinasi buat kamu traveling itu kayak yang gimana sih? Kamu emang search banget yang kayak 5 tempat yang tidak diketahui orang atau kayak lebih yang kayak 5 tempat yang hits banget atau gitu. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku pokoknya senangnya sebelum aku waktu itu sebelum menikah nih ya, Iya. pas traveling, senangnya mencari yang agak susah dulu. Karena kan mumpung kayak masih muda nih, masih seger. Energinya Iya, masih lebih mumpung kayak, lagi ya. Yuk kita masih bisa nih ngelakuin apapun itu Iya, gitu iya, kan. bener-bener. Maksudnya kayak kalau traveling panjang atau kita harus hiking atau apa, tuh kayak masih kuat gitu kan. Jadi aku biasanya nyari yang emang sekiranya agak jauh atau proses sampai sana itu lama gitu. Aku senangnya yang kayak gitu karena aku pikir kalau misalnya yang gampang di reach atau itu bisa lah nanti kalau udah punya anak pun masih bisa kita datengin gitu. Cuman kan kalau misalnya yang susah-susah kayaknya harus pas kita lagi muda dan segar gitu. Segar kan. gitu ya, iya bener. Tempat tapi destinasi yang sebelum menikah dan yang sendirian yang paling susah banget, yang paling ngeribetin kamu daerah mana? Ada sih susah tuh sebenarnya kayak relatif ya, tapi kadang-kadang kayak misalnya aku sampai nih ke salah satu daerah, itu tuh dari Jakartanya aja sampainya bisa 14 jam. Kayak naik pesawat dulu, terus nanti lewat darat lagi, laut, darat, laut, baru nyampe. Ih, mabok sih gue. 14 Maboknya jam udah ada sampai Dubai kita harusnya ya. Iya enggak sih? Bro, pesawat, terus habis itu mobil, darat, Iya. habis itu naik kapal. Naik kapal, terus Habis itu darat darat lagi. lagi, kapal baru nyampe. Ih, udah keburu capek. aku Iya, tuh. makanya Pulangnya kan gitu lagi kan? Pulangnya kayak gitu lagi. Ya ampun, itu kemana itu? Itu waktu itu aku ke Ora di Ambon ya. Pulau Ora, Iya. Ambon. 14 jam. 14 jam aku kebagiannya waktu itu. Tahun berapa tuh? 2 tahun lalu. Karena kan pesawat dulu nih. Pesawat, iya benar. Pesawat, terus aku Transit Makassar nggak? Transit Makassar. Makassar, Terus heeh. lanjut lagi kan. Bener. Terus nah ada gitu daratnya dari udah nyampe situ darat dulu 3 jam. Pokoknya darat, terus aku nyebrang lagi kapal dulu 2 jam, darat lagi 3 jam, terus kapal 15 menit. Perahu nelayan 15 menit. Ya Gitu. Aku sempet sih ke Ambon, tapi nggak sempet ke Oranya. Iya, karena emang cukup jauh kayak ke ujung sana lagi, Ujung terus harus lagi ya? nyebrang lagi. Pulau Kei. Kayak beda posisi sih. Demi apa beda posisi Iya. sama Kei? Wah, tapi aku denger emang bagus banget kan? Iya, itu bagus banget sih. Kesana pas waktu itu traveling sama sendiri? Sama temenku doang, berdua cewek. Ya ampun, cewek-cewek. Iya, cewek-cewek doang. Kamu orangnya berarti emang adventurous berarti Aku ya? seneng, aku adventurous tapi aku penakut urusan hantu. Jadi aku tetap harus ada temennya 1 orang gitu. Jadi berarti kalau lagi tidur tiba-tiba ada bunyi krek, langsung Iya, kayak itu bangun gitu. Iya, itu benar-benar bisa jadi, aduh ini gimana nih, ada apa nih gitu. Jadi tetap harus ada teman perempuannya. Karena kan kadang-kadang kalau di tempat daerah gitu, WC-nya serem atau gimana gitu kan. betul, Jadi harus tetap betul. ada teman perempuannya. Paling enggak berdua lah Iya, ya. seenggaknya nemenin tidur, sama nemenin kalau kayak perlu ke kamar mandi malam-malam gitu. Iya bener, sama paling enggak kayak jagain dulu dong nih tas gue Iya, gitu. Gue mau bener. kesini dulu gitu. bener Oh banget. nice. Tapi kalau ngomongin soal konten, tadi kan sempat mikir kan kayak, oh ya di mana lagi ya posisi apa maksudnya buat cari background buat foto-fotonya. Dan itu kamu termasuk tipe yang organize banget nggak sih, kayak semuanya tuh harus dipikirin banget. Oke nih, yang di sini gue maunya fotonya di tempat A, terus baju gue begini dengan gaya gue yang ke kanan, ke kiri, lurus, ke depan, ke barat daya gitu. Sebenarnya lebih ke nyari spotnya aja, tapi kalau buat urusan bajunya sama nanti posenya mengikuti. Cuman kayaknya lucu nih spot bagus, nanti kayak kita harus foto dari sini gitu. Lebih ke buat spot-spotnya aja sih. Ke spot-spotnya aja ya. Oh oke. Tapi kalau misalnya bikin konten nih, kayak sempat mikir kayak yang kira-kira ini konten gue bermanfaat nggak ya buat orang, kayak orang kira-kira kayak ada nyerap baiknya nggak ya, kayak gitu, sempat nggak kepikiran? Sebenarnya pasti ada ya, cuman kadang-kadang kita juga karena kayak misalnya udah kehabisan bahan postingan juga kadang-kadang ya udah posting aja. Jadi Posting cuman aja, kayak yang iya. penting ada kayak engage sama followersnya yang ngajak ngobrol atau apa gitu. Karena kan misalnya kadang-kadang kita juga
kehabisan ide ya mau posting apa Iya gitu lagi, kan. bener. Suka bingung Iya, kayak makanya. postingnya apa lagi ya. Enggak, yang aku suka bingung tuh caption. Iya, itu kan Susah membingungkan ya. kan. Iya, aku sampai kayak bingung, kayak mau bikin caption apa. Aku Jadinya sampai nggak ngupload foto. jadinya nggak ngupload foto. Dan sekali yang ngupload, jadi aku lagi minum kelapa. Terus aku cuma tulisnya gini, kelapa enak. Udah. Saking bingungnya ya. Saking bingungnya bikin caption, makanya aku tuh suka amazed sama para content creator ya, para influencer di social media. Karena mereka tuh bisa kayak captionnya bisa panjang, atau kalaupun dikit tuh padat dan jelas gitu loh, dengan foto yang menurut aku tuh kayak menggugah, kayak kok bisa ya nih orang kayak tahu angle kesini terus kesini. Menurut gue keren banget, dan juga ngeditnya juga menurut aku juga jago sih. Iya, makin banyak ya jago-jago Iya. sekarang orang-orang emang. Kamu ngabisin waktu berapa lama itu buat ngedit? Kebetulan karena aku udah ada timnya, jadi bukan aku yang edit. Oh pakai tim ya? Iya. Oh asik ya, begitu kali ya? Ini tolong dong nih bikin caption deh. Caption tentang apa? Tentang kelapa. Gitu ya? Enggak, kalau caption sih masih ya udah Bisa kita, karena tetap harus pribadi kayak ya? bahasa kita sendiri nggak sih biar nyampe gitu kan. Iya Cuman sih, kalau benar. untuk kayak foto atau yang video gitu udah ada timnya, jadi bukan Oh aku yang ngedit. bikinin, yang ngedit ya, iya benar. Tapi kalau misalnya ngepost itu selalu ngepostnya outfit of the day ya, OOTD Iya, gitu mostly ya? sih, karena emang kayak ya basicnya di fashion itu kan gitu. Oh, Jadi iya. emang mostly lebih ke OOTD Karena gitu. OOTD gitu. Nah, sama tapi travel. Iya sih, OOTD sama travel pasti ya. Jadi Iya. lagi jalan-jalan sekalian, ini loh gaya OOTD-nya kalau travel Iya, ke bener Ora, banget. kayak gitu ya. Oh nice. Tapi kalau misalnya travel sama fashion, itu ada nggak sih komentar yang negatif gitu? Sebenarnya kalau komentar negatif, kita bukan siapa-siapa aja, pasti ada nggak sih orang yang nggak suka sama kita dan berkomentar jahat, ya nggak sih? Maksudnya nggak perlu kita punya followers banyak deh, cuman dengan kita yang tadi misalnya cuman teman kampus aja nggak suka sama kita, pasti ada aja tuh komentar-komentar jahat yang orang nggak suka gitu kan. Sesimpel hal itu sih gitu kan. Karena we cannot please everyone, True. ya nggak sih? True. Cuman ya balik lagi sih, karena kita kan yang bereaksi, kita yang memilih untuk mau reaksinya seperti apa. Bener nggak sih? Karena menurut aku, it cost you zero to be kind kok. Nah, Bener nggak sih? bener lagi. Karena nggak usah pakai apa-apa, nggak usah Iya. ngeluarin apa-apa gitu ya. Karena kan jadi kalau baik. misalnya kita kayak membenci orang, itu tuh kayak ngabisin energi nggak sih? Kayak drain your energy aja gitu. True. Jadi Setuju. karena kita yang memilih untuk bereaksi, kalau aku sih lebih memilih untuk nggak ngerespon gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti yang negatif ya udah nggak usah direspon Iya, ya. karena ya balik lagi, nggak semua orang suka sama kita, dan kita kan misalnya I am who I am gitu. Jadi kalau nggak semua orang suka nih, tapi kan kita juga nggak bisa I have to pretend to be someone else to be loved by everyone gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya, Jadi iya. ya udah, just be who you are aja gitu. Pertama udah menjadi diri sendiri, kamu tidak capek ya kan, harus dalam suatu peranan yang harus disukai sama Iya, bener orang-orang. banget. Kalau misalnya kamu sudah menjadi orang yang bukan kamu tapi orang juga tetap nggak suka, Nggak suka, ngapain? ya udah capek doang kan. Iya. Jadi cuma dapat capek tapi kamu nggak dapat ketenangan Iya, batin bener juga banget. nggak sih? Dan nggak bisa gerak dengan secara luas. Iya, bener. Sedangkan hidup hanya sekali. Bener banget. Gila. YOLO Hidup ya, you hanya only live sekali. Iya. YOLO, YOLO, YOLO. Gue nggak tahu kenapa sih. Tapi menyenangkan banget ya. Emang kita we cannot please everyone. Ya. Kayak ya udah kalau misalnya ada orang yang talk bad about us, ya udah just let them be gitu. Iya, betul Paling banget. lama-lama juga capek sendiri mereka Iya, ya. karena kan kadang-kadang mereka juga berkomentar nggak tahu ya efeknya apa sebenarnya ke orang Iya. yang dikomentarin itu kan. True, Jadi true. jangan sampai kita sama mereka ngebales itu jadinya menyakiti mereka juga. Jadi ya Iya. udah kita biarin aja ya nggak Kita sih? yang putus rantainya Iya, deh ya. karena kan kita gitu. yang memilih untuk bereaksi apa sih, mau bereaksi yang sama atau mau bereaksi yang lain gitu. Jadi Iya. kalau aku sih lebih memilih untuk nggak ngapa-ngapain deh, Nggak udah ngapa-ngapain. gitu. Berarti itu salah satu tindakan untuk menjadi orang yang baik ya. Kalau menurut Mega. Sebenarnya sih gimana ya? Kalau aku sih lebih ke menjaga hati aja gitu. Karena karena kan gini, kalau misalnya ada negatif comments, gimana pun itu pasti bikin mood kita jelek. Betul. Ya kan? Iya. Maksudnya kadang-kadang kayak kenapa sih orang kayak gini? Jadinya kepikiran kemana-mana. Nah, untuk mengurangi hal itu, jadi kalau aku sih lebih prefer
udah deh biar nggak terlalu banyak dipikirin, biar nggak ngaruh ke yang lain gitu kan. Kita masih banyak yang harus dikerjain gitu ya kan. Setuju. Jadi lebih baik udah deh kita antep aja lah kalau bahasa Sundanya, kita Iya antepin bener-bener aja gitu. antepin weh gitu ya. Bener, iya lagi setuju lagi. Karena kayak ya udah kalau mau kita, soalnya kalau bisa diladenin malah bisa Makin jadi. Bener Iya. banget. Tuh dia ya, Mega Iskanti everybody. Tapi kalau caranya Mega nih ya, cara kamu menginfluence just be who you are aja deh gitu kan, kayak maksudnya kalau ada yang nggak suka ya udah, tapi yang penting lo jadi diri lo sendiri. Iya. Tapi kalau caranya lo untuk menjadi diri sendiri itu kayak gimana? Hal-hal kecil yang orang lain nggak tahu gitu. Aduh, apa ya kalau misalnya ke just be who you are, emang aku menunjukkan kayak dari apapun, apa ya, kayak misalnya aku dari gaya, dari apapun yang aku share di sosial media aku, itu emang kalau orang yang kenal pasti kayak, oh ya emang ini sih Mega banget gitu. Stylenya. Iya, dari yang apapun yang di-share itu, misalnya kayak dari jokes lah yang ringan-ringan gitu, atau misalnya dari kayak style, atau obrolan, atau makanan, atau apapun itu emang bener-bener kayak, ya emang itu daily life-nya Mega aja gitu, nggak terkesan kayak kita sedang apa ya, dibikin banget gitu ya. Maksudnya kontennya dibikin, atau misalnya kayak pembahasannya ini sebenarnya bukan Mega banget nih gitu. Jadi orang terdekat pun tahu ya, kayak mana yang Mega banget, mana yang kayak bukan nih, ini pasti bukan lagi gitu ya. Nice ya, maksudnya kayak even orang di terdekatnya Mega tuh juga sampai tahu mana yang Mega banget, mana yang tidak gitu. Berarti emang lo mencoba untuk seril mungkin deh, mau social media dan juga dan di media sosial gitu. ya. Iya, karena orang kan kadang di media sosial kayak suka ada aja gitu bedanya ya. Iya, pasti ada sih ya. Tapi kan maksudnya sosial media tuh kita nge-share cuman mungkin sepersekian dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi kan sebenarnya orang ya bebas aja untuk ngejudge apapun itu. Cuman kan balik lagi kita sebenarnya yang kita share mungkin cuman 2 menit dari 24 jam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Tapi kenapa mesti dipusinginnya bertahun-tahun? Iya, bener gitu. Banget. Iya lagi. Bener lagi menurut aku, Beb. Jadi selain semua negativity all in social media, menurut kamu yang kamu rasa kayak menghambat terus lika-liku perjalanan seorang influencer itu apa aja? Sebenarnya sih kalau ditanya gitu ya, maksudnya Insta family aku tuh alhamdulillah sih baik-baik aja. Cuman Insta family sebutannya ya? Insta family ya, apalagi Insta family tuh kayak yang kayak hai sobat gitu ya. Kayak panggilan teman-teman online gitu. Tapi enggak, maksudnya Insta family aku aja yang maksudnya yang follow aku dan yang aku follow gitu. Oh iya, kalau aku manggilnya sobat online. Oh, manggil sobat online. Kamu Insta family. Enggak juga sih, cuman kayak ya udahlah Insta family aja kita sebutnya. Kamu panggil aja Insta family, aku manggilnya soalnya sobat online biar aku enggak kocak sendiri. Nah, kalau aku sih karena alhamdulillah sih sebenarnya pada baik-baik aja, tapi sebenarnya pasti ada ya, apalagi kan kayak as an influencer orang menganggap sebelah mata tuh juga pasti ada gitu, ya nggak sih? Saya menganggap kita, oh kerjaan lo kayak gitu. Kayak apakah menganggap enteng lah? Lebih ke mungkin menganggap enteng dan lebih kayak nggak menghargai aja gitu. Kayak gimana tuh, ada yang pernah ngomong langsung nggak? Ya lebih ke kalau yang udah tua-tua gitu nggak sih? Maksudnya kayak karena mungkin ini sesuatu yang baru untuk mereka. Oke, berarti generation gap itu ya? Tapi ada juga sih misalnya orang-orang yang kayak, ya gue sih kerjanya kantoran segala macem dan lo kayak gitu doang dapat duit gitu loh. Ada kan hal-hal yang seperti itu. Kayak perbandingan. Iya gitu. Padahal maksudnya sebenarnya menurut aku semua pekerjaan itu susah. Betul, setuju lagi. Maksudnya kan cuman kita mungkin tingkat kesulitannya beda, terus kayak mungkin karena ini juga banyak ketemu orang, terus bisa sesuai passion gitu. Jadi kita bisa menjalankannya dengan happy gitu kan. Walaupun sebenarnya ada aja pasti lika-likunya. Belum gitu kan. Bikin brainstorming. Duh, klien maunya begini. Iya, bener banget kan. Ideasnya kan sebenarnya kan kayak banyak banget. Tapi lo pernah nggak kayak lo lagi deadline banget nih, klien udah nanyain, terus lo kayak, aduh gue kreatif gue kok ngeblok ya gitu. Tapi pasti ada juga sih momen kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita abis kayak jadwal terlalu tight gitu, terus tiba-tiba kayak schedule ngejar-ngejar gitu, pasti kita juga ada kayak, aduh ini capek banget, gimana yang ngerjain yang project yang ini ya. Jadi nggak bisa relax, terus jadi nggak bisa mikir ya. Maksudnya sebenarnya kayak
fase stresnya pun kita pasti ada gitu kan. Fase capek, dikejar-kejar klien, ketemu klien. Cuman kan kayak ya udah emang itu kudu dijalani, kayak kalau kerja di kantor ya lu juga kudu dijalani gitu kan. Lagi iya bener, yang dicecer sama bos gitu ya kalau di kantor. Kita dicecernya sama klien gitu kan. Bener deg-degannya ada lagi tuh, aduh. Nah tapi setelah kita bercurhat-curhat ria di bincang kebaikan ini, gimana kalau aku kasih kamu tantangan, boleh gak? Ini tantangannya apa nih? Gampang apa susah? Ya pokoknya intinya nggak cuma klien aja yang kasih kamu tantangan. Tapi aku juga, atas nama klien Real Food. Boleh ya? Boleh dong. Asik, karena aku juga mau kayak colong-colong kayak dari kamu gitu deh buat di Instagram. Oke. Aduh ngapain aku yang deg-degan nih jadinya? Ya, jadi aku menantang ya? kamu, ini random. Random ya, oke. Aku mau menantang kamu untuk berpose-pose saat kamu di Instagram. Aduh, malu Ya, banget. kayak pose-pose Instagram yang kayak, karena kadang suka kayak ada yang sah atau nggak dari bawah gitu kan, kadang suka ke kamera-kamera gitu ya kan. Terus aku inget banget ada pose yang semua orang di Instagram menggunakan pose ini. Apa tuh? Handphone taruh di bawah, atasnya langit. Oh iya. Terus kamu kayak pasti kayak gini. Tangannya kena kamera Ikutin. Nah, gini. Kan dari bawah gini ya. Terus gue kayak set dari gitu. bawah sini kan, terus langit ya bener. atasnya ya. Nah, lo dari bawah gitu. Terus lo zoom in. Terus lagi. Belakang terus, lo langit. Iya. Nah, terus gue gini. Terus habis itu gue kayak dari sela-sela jari, terus belakang gue backgroundnya langit biru. Langit. Terus kayak Oh gitu. gue lebih kayak ke Hotman Paris sih kalau kayak gini. Sayangnya nggak pada pakai cincin ya. Iya, nggak ada lagi cincinnya. Aduh, bagi dong satu, ya kan? Kalau gitu gue disuruh nyanyi juga aja deh, tau gitu. Serius? Bener ya? Gue yaudah kalau gitu lo post Instagram tapi lo sambil bernyanyi. Tapi ada lagi satu. Jadi banyak. Jadi banyak. Kamu gak kasih aku ide sih. Terus juga nggak cuma kayak satu pose joget, pose-pose doang. Tapi juga memakai properti yang sudah kita siapin. Oke. Nice ya? Seru kan? Banyak nih, Halo. apa tuh propertinya? Iya, propertinya come. Terima kasih ya, hatur nuhun, matur suwun, arigato gozaimashita. Oke. Pouch. Propertinya ini sudah disiapkan, ada pouch, pinky pouch, ada topi, apa nih ya, sun hat gitu ya kayaknya ya. Terus ada majalah. Gue nggak tahu gimana caranya pose pakai majalah, apakah kayak Kita kan pura-pura baca aja, lagi pinggir pantai pakai topi ya kan? bener bisa. Oh my god, langsung ya, dar. Dan yang terakhir adalah raket. karena aku lagi suka main tenis, jadi aku bilang kayak ke teman-teman Real Food kayak Sporty itu abis dong, pokoknya. pakein ini dong raket tenis dong, gue pingin tahu nih soalnya. Jadi kalau gue inspo mau foto sama raket tenis gue tahu gimana caranya. Ya kan, inspo. Dah, nih jadi 4 ini. Aduh, jadi ini harus dipakai bersamaan nih. Pakai bersamaan atau satu-satu guys? Enaknya guys. Satu-satu Satu-satu. guys. Oke. Berarti ini close up ya ceritanya ya, posenya ya. Aduh bingung ya. Aku nih Close up. kalau sama yang majalah boleh kali bareng. Majalah boleh. Ya Silakan. kalau disuruh pose tenis nggak loh? Nah, Atlet mampus kali kita ya kan? Sorry, kita jadi Naomi Osaka. Oke. Aduh bingung nih kita. Ya. Jujur malu banget nih kalau disuruh-suruh begini. Karena yang fotoin ada tapi. Hah? Yang fotoin ada. Ada. Terus kalau foto rame-rame gitu, suka Susah. malu nggak? Malu. Kalau di tempat umum. Iya suka malu. Apalagi kalau misalnya foto kan buat brand-brand gitu suka kayak outdoor di cafe gitu. Itu kan diliatin orang. Oh iya bener ya. Untung nggak pada kenal sih mostly. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ya kalau pakai topi sama majalah kita pura-pura aja ya, belakangnya ceritanya pantai. Iya benar. Nanti backgroundnya kita ganti. Oh ini beneran Kali di foto? bisa nggak sih? Coba. Ini ya, pakai yang kamu ya, yang ceritanya pose. Ya Allah malu banget. Coba ya. Oke gini, kita mulai. Oke siap. Berarti ini pose yang pertama. Lagi baca ya ceritanya. Iya, ceritanya ini lagi baca di pantai. Terus kliennya ceritanya produknya adalah ini lagi promosiin bincang kebaikan gitu. Oke. Iya. 3, 2, 1. Cekrek. Cheese. Nice. Coba kalau angle-nya oke. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sekarang kita ganti properti. Oke.
Nah, mau raket tenis duluan atau pouch duluan? Raket dulu deh. Raket dulu. Kita pakai dress nggak nih kan? Nah, ya kan, tenisnya kan. Bisa kan Kak? Tadi Berdiri sebenarnya boleh kita ya bukan guys ya. atlet nih. Alhamdulillah kita bukan atlet ya kan? Iya. Bukan pemain tenis. Siap. Nah, Gimana dong? pose. Oke, ceritanya Posenya gimana lagi, ceritanya di depan lagi ada bola Gini, mau datang. set. Sang. Oh, Gitu. siap. Bener, mantul backhand. Oke. Terus ceritanya Ulang lagi lagi menang, lagi menang. Oh, menangnya angkat raket. Siap. Menangnya angkat raket. Mantap. Oke. Jangan joget. Iya benar. Lebih kayak mau ini ya, ngusir nyamuk Ibu ya. Dengan Biasanya raket emang itu. aku pegang raket gini, raket nyamuk soalnya. Bener. Bukan raket tenis. Lebih ke raket nyamuk. Bener-bener seru sih Gitu. emang raket yang ini ya, nyamuk ya. Oke, yang tenis udah ya. Ya udah, karena kita bukan atlet Siap. ya. Nah, ini dia properti yang terakhir. Pakai pouch. Ada kita pakai pouch. Coba. Udah kita kayak OOTD aja. Ceritanya. OOTD ini kali beauty ya nggak sih? Biasanya di dalamnya misalnya ada yang Ada travel sesuatu ya, apa. ini cerita kita Oh, gue keluarin. tahu Kita keluarin ini. ini. Bener. Nah, keluarin. Nah, Real Food bisa banget loh dipakai untuk traveling. Iya, Pas banget kan sama Packagingnya konten kamu kan cocok ya? traveling. Iya Iya. bener. Tuh, coba mana itu. Nah yuk 1, 2, 3. Keren. Asik. Coba, iya oke. Tiba-tiba klien bilang kayak, aku mau lebih fokus ke produknya dong. boleh gitu. dong. Oh, Nanti, iya. Sama warnanya, iya bener gitu. aduh. Ay siap. 1, 2, 3, cantik. Setiap pembelian dapat pouch gitu kan. Iya bener. Tuh, ayo nanti ditagih loh sama Real Food Fam. Ayo Real Food. Nah, buat kalian yang mau dapetin pouchnya, langsung aja tulis komen kalian di bawah ini. Kalau yang mau bilang, aku Kak. Gitu ya. Aku Kak. Oke, Oke. sudah Yeay. tantangannya. Terima kasih, Terima Mega. kasih. Keren sekali, mantap sekali. Oke, nah itu dia tadi kita udah lihat challenge yang dilaksanakan oleh Mega Iskanti. Ternyata emang influencer tuh jago ya pose-posenya, penempatan produknya gitu loh. Kayak yang tadi awal sama ini Bincang Kebaikan, cakep ya kan, checklist, ting. Terus habis itu yang terakhir yang pakai pouch dengan Real Food. Juga ada das, gue mesti contoh sih kayaknya ya. Kayak pose-pose itu gitu loh. Biar langsung kayak, oke, klien, oke, klien. Approve. Gitu ya. Oke Kak, nggak ada lagi revisinya. Oke, thank you. Seneng banget. Itu adalah kalimat yang paling menyenangkan dari klien. Yang ditunggu-tunggu ya. Kan, oke, bagus banget semuanya. Tidak ada revisi. Iya. Terima kasih. Dan M-Transfer berhasil. Wow, bukan lagi. Sorry Kak, ini kita udah DP dulu deh. Terima kasih. Dan pastinya gue juga mau mengucapkan terima kasih buat Mega Iskanti. Aku juga makasih banyak Kak Yuki udah menemani aku hari ini. Siap. Dan terima kasih juga buat Real Food karena udah mengundang aku ke sini, dan terima kasih untuk para Real Food fam. Nah, nice. Terima kasih untuk Mega, dan kira-kira nanti habis kelar pandemi ini lo mau traveling kemana? Wah, nggak kebayang ya, karena setelah pandemi ini mungkin kita sudah brojol. Oh iya, udah punya kita anak masih ya. belum kebayang kita mau kemana. Iya benar-benar. Berarti penyesuaian dulu ya, Penyesuaian ribetnya. dulu, iya, bener Ya banget. kan, seru-serunya, lucu-lucunya. Kalau dulu kan kayak nggak perlu persiapan panjang kalau mau pergi sendiri ya kan. sikat aja. Kalau sekarang mungkin jadinya mikirin, aduh punya anak nanti gimana ya. Aduh nggak kebayang. Doain aja lah. Doain ya, kita pastinya akan mendoakan yang Amin, terbaik untuk amin. Mega Iskanti dan juga keluarga. Dan Amin. pastinya untuk Real Food Fam, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Kebaikan episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang pastinya menarik-menarik sekali. Dan pastinya juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Real Food Fit with Real Food ID. Oke? Bye, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye Real Food Fam. Bye-bye.